Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I am fine. Thank you. Oke. Siswa-siswi kelas 3 yang Ustazah banggakan, walaupun kita tidak bertatap muka langsung, Ustazah berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Untuk ayah bunda, saya sangat berharap untuk dapat membimbing Ananda saat belajar di rumah. Apabila ada yang kurang jelas nantinya, silakan Ananda Solihah buka buku paketnya, itu buku tematik, atau bisa langsung menghubungi Ustazah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah dan materi yang kita pelajari akan lebih mudah untuk dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita selesai berdoa, hari ini kita langsung belajar saja ke tema 3, yaitu benda di sekitarku. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang benda padat dan benda cair, yaitu di tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, di sini Ananda Solihah bisa membuka bukunya di halaman 81. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita pembelajaran ketiga yaitu ini, dan untuk selanjutnya kita masuk ke benda padat. Nah, manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda memudahkan manusia untuk melakukan aktivitasnya. Nah, ada yang terbentuk dari alam, ada juga benda yang dibuat oleh manusia sendiri. Nah, untuk benda itu dikelompokkan ke dalam 3 wujud benda, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa saja benda padat untuk hari ini? Yaitu ada besi, tembok, dan pulpen. Apa saja yang lainnya? Ada buku, lemari, tas, dan lain sebagainya. Di sekitaran kita banyak sekali benda padat. Nah, untuk hari ini, mengapa ya besi? Kita bingung nih, kenapa besi, tembok, dan pensil bisa disebut benda padat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan project. Nah, ini project kita. Coba Ananda Solihah buka halaman 82. Nah, di sini ada project atau percobaan sederhana yang bisa kita lakukan di rumah. Itu Ananda Solihah siapkan ember dan cangkir. Nah, setelah itu masukkan benda yang Ananda Solihah temukan. Bisa 4 jenis atau bisa 5 jenis benda, bisa pensil, bisa buku atau sanitizer atau apa, nanti dimasukkan ke dalam ember dan juga cangkir ini. Nah, setelah dimasukkan, nanti Ananda Solihah catat hasil percobaan di halaman 82 di tabel bagian bawah. Misalnya di sini contohnya di buku ini yaitu pensil. Nah, pensil ini bagaimana ya caranya? Yang pertama, yaitu bentuknya berubah sesuai tempatnya. Nah, ternyata pensil ini tidak berubah bentuknya, tetapi bentuknya tetap. Maka yang kita lakukan itu karena bentuknya tidak berubah, yaitu dicoret atau disilang. Kalau dia bentuknya tetap, yaitu di checklist. Dan misalnya pensil dapat digenggam. Iya, pensil dapat digenggam karena kita biasanya menulis itu menggenggam pensil, berarti di checklist saja. Nah, untuk selanjutnya Ananda Solihah temukan benda di sekitar rumahnya itu 4 jenis benda, dan nanti dilakukan uji coba, dimasukkan ke dalam ember dan gelas. Nah, setelah itu lakukan pengamatan di checklist ataupun dicoret kalau tidak sesuai dengan kriteria. Nah, nanti tuliskan hasil percobaannya, bagaimana sifat dari benda padat yang kita temukan tadi, apakah dia itu bentuknya tetap ataupun bentuknya berubah, atau misalnya dapat digenggam atau misalnya dapat dilihat. Nah, nanti Ananda Solihah tuliskan di halaman 83. Selanjutnya
kita coba ke halaman 84. Nah, di 84 ini kita belajar tentang jarak. Nah, di sini Ustazah mengambil rumahnya Salwa. Nah, di sini Ustazah punya rumah Salwa. Letak rumah Salwa ke sekolah itu ada 6 km. Nah, dari sekolah ke pasar itu ada 7 km. Nah, pertanyaannya berapa jarak yang ditempuh Salwa dari rumah ke pasar? Berhubung ini kilometer dengan kilometer sama, nah jadi tinggal kita tambahkan saja 6 km ditambah 7 km, yaitu 13 kilometer. Nah, misalnya Ustazah misalnya kalau berbeda ininya dari kilometer ke meter itu berubah Ustazah. Nah, itu lain lagi caranya, yaitu bisa dengan kita tambahkan atau kita kalikan dengan 10. Tapi karena di sini kilometer dengan kilometer sama, maka tinggal ditambahkan saja 6 ditambah 7. Jadi jarak yang ditempuh dari rumah Salwa ke pasar yaitu 13 km. Oke, selanjutnya di sini kita belajar tentang musik, yaitu barisan musik. Di sini kita belajar 2 gerakan, ada gerakan lembut dan gerakan kuat. Kalau gerakan lembut itu mendayu, santai gini. Nah, bunyinya gini, santai. Kalau gerakan kuat, nah gitu. Jadi nanti Ustazah kirimkan video tentang lagu barisan musik ini. Nanti Ananda cermati di rumah masing-masing untuk videonya. Dan selanjutnya kita masuk ke pembelajaran keempat, itu belajar tentang benda cair. Nah, untuk hari ini tujuan dari kita belajar benda cair untuk hari ini tujuannya. Dan selanjutnya kita berkenalan dengan benda cair. Nah, ternyata 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Nah, banyak sekali ya ternyata bumi kita ini didominasi atau dipenuhi dengan air, yaitu air laut yang paling banyak. Dan tubuh manusia ini ternyata 2/3 bagiannya merupakan cairan. Jadi, Ananda Solihah sebelum minum itu kita jangan lupa menggunakan tangan kanan, duduk dan berdoa supaya air yang masuk ke dalam tubuh kita atau cairan yang masuk ke dalam tubuh kita itu yaitu cairan yang baik atau air yang baik, agar kita saat melakukan aktivitas itu atau ngaji atau menghafal itu dengan baik dan lancar, supaya airnya berkah, yaitu air yang memiliki banyak manfaat. Ternyata ada bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk hewan, tumbuhan. Kenapa dia bermanfaat Ustazah? Karena manusia, hewan maupun tumbuhan memerlukan air untuk tumbuh kembangnya. Coba misalnya Ustazah ambil contoh nih, misalnya kita lagi puasa. Nah, kita kalau lagi puasa itu kekurangan cairan ya. Nah, kita biasanya lesu, lemah, kitanya kalau kita lagi puasa ya, kalau bulan Ramadan itu. Nah, itu merupakan salah satu bukti bahwa manusia itu membutuhkan air untuk tumbuh kembangnya. Nah, selanjutnya mari kita lakukan proyek selanjutnya. Nah, proyek ini sama dengan proyek sebelumnya, tapi di sini hanya saja kita menggunakan air. Nah, airnya nanti Ananda Solihah masukkan ke dalam ember. Ini Ananda Solihah melakukan proyek ini bisa dilihat di halaman 89. Air bisa dimasukkan ke dalam gelas, ke dalam botol, ke dalam ember. Nah, nanti dimasukkan saja airnya ke dalam wadah-wadah tersebut dan lihat apa yang terjadi. Lihat sifat-sifat bendanya, apakah bendanya berubah atau bendanya dapat dilihat atau tidak, atau bendanya dapat digenggam atau tidak. Nah, nanti tuliskan ke dalam tabel tersebut bagaimana sifat dari benda cair yang kita amati. Nah, selanjutnya kita belajar tentang permainan bola. Nah, permainan bola ini dibutuhkan 2 kelompok. Nah, setiap kelompok ini memindahkan bola dari bola pertama ke bola kedua, begitu juga selanjutnya dengan
melemparkan bolanya dengan tepat dari titik pertama ke titik kedua. Nah, setelah sama, yaitu dengan menyilang titik pertama ke titik kedua, begitupun selanjutnya menyilang dengan gerakan dengan pola zigzag. Nah, seperti ini. Biasanya kita sering yang melakukannya dilempar saja dari sini ke sini, dari baris pertama ke baris kedua, begitu juga dari baris kedua ke baris pertama. Nah, siapa yang paling cepat memindahkan bola tersebut, itulah yang menangnya. Oke, selanjutnya kita buka buku halaman 92. Nah, di sini ada cerita tentang gotong royong. Nah, di sini warga kampung tempat Siti tinggal ini sedang melakukan gotong royong untuk menyiapkan lahan tempat bermain anak-anak. Nah, apa itu gotong royong? Gotong royong itu melakukan kegiatan dengan bersama-sama supaya pekerjaan itu cepat selesai. Nah, di sini gotong royong tidak membutuhkan gotong royong harus dilakukan secara bersama-sama, yaitu kita harus bisa membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan tanpa memandang perbedaan yang ada. Nah, perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk tetap hidup rukun. Nah, di sini merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Sikap hidup sederhana perlu diterapkan juga untuk hidup cukup atau merasa cukup di masa yang akan datang. Nah, di sini perbedaan agama tidak menghalangi kita untuk melakukan gotong royong karena kerjasama yang baik akan menyuburkan persatuan. Oke, di sini Ustazah punya challenge nih. Wow, banyak sekali ya Zah ya challenge-nya Zah. Nah, di sini ada challenge yaitu berbagi cerita dengan menulis cerita tentang pengalaman Ananda Solihah di rumah melakukan gotong royong, baik misalnya di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungannya. Misalnya di rumah, kita bergotong royong dengan adik, misalnya adik membersihkan sepatu ayah. Nah, misalnya saya Ustazah, saya merapikan baju, atau ibu mencuci piring. Nah, itu salah satu kegiatan yang kita lakukan sebagai salah satu kegiatan gotong royong. Ananda Solihah, mungkin ini saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga dengan ilmu yang sedikit ini bisa memberi keberkahan kita di masa yang akan mendatang. See you next time, Ananda Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.